Kalau ada kepala daerah misalnya, calon lah kepala daerah, atau orang yang berminat untuk kalau dia sibuk memikirkan konteks popularitas dengan elektabilitas, saya kira terlalu terburu-buru. Jadi siapapun yang punya minat, punya cita-cita politik, ya silahkan. Anda harus mulai kerja mulai dari sekarang. Kita tidak bicara kemasan ya, kalau saya politik, bicara bahan baku. Kemasan itu kan bisa dipoles. Tapi tinggal alat polesnya apa. Oke, kita lanjut lagi nih pergesahan dengan Dr. Hendra Alpani. Tadi kita sudah mengulas soal status PLH yang berkepanjangan. Mudah-mudahan yang di sana mendengar nih suara-suara dari elemen masyarakat Oku. Dan sekarang Kak Hendra, nih kita bicara menuju gelanggang 2024. Nah, petanya dulu nih, menurut Pak Hendra. Ya. Peta sekarang seperti apa nih? Apa ada ayem? Apa sudah mulai ada riak-riak? Atau gelombang-gelombang gitu? Jadi gini, Win. Jadi setiap pemilu itu kalau dalam istilah politik dia eskalasi ya, pergerakan. Eskalasi. Jadi eskalasi politik itu biasanya dimulai dengan penyelenggara. Nah, sekarang ini sudah ramai. Karena sebentar lagi akan ada seleksi Bawaslu Provinsi. Oke. Dilanjutkan seleksi KPU Provinsi. Nanti dilanjutkan karena KPU Kabupaten Kota ini rata-rata nanti habis di Desember 2023. Nah, ini kan masih tarik ulur nih. Apakah KPU Kabupaten Kota sekarang ini ada 3 opsi tuh. Akan diperpanjang masa jabatannya. Nanti kan pasti ada diskresi aturan ya, secara undang-undang, baik dari undang-undang pemilu sampai ke peraturan KPU atau peraturan Bawaslu. Nah, kalau dia tepat waktu, KPU Kabupaten Kota misalnya Oku ini kan akan habis di tanggal 5 Januari 2024. Bayangkan kalau proses seleksinya belum dimulai atau molor. Apalagi kalau yang terpilih misalnya semuanya baru. Kan repot. Kan sekarang KPU sudah mulai tahapan 2024 nih. Pasca permainan wacana penundaan perpanjangan jabatan presiden 110 juta big data opung. Itu kan menarik itu kan. Pak Presiden kan menegaskan DPR sudah sepakat 14 Februari. 6 bulan kemudian setelah pileg itu kan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Plus pemilu presiden, wakil presiden. Dilanjutkan dengan 6 bulan kemudian, Oktober 2024, pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Itu ada 300 sekian bupati wali kota, 19-an gubernur itu kan. Nah, itu kan semua harus DPJ-kan juga itu. Nah, jadi pilihan pertama KPU Kabupaten Kota ini diperpanjang masa jabatannya, wacananya ya, dipercepat, artinya diperpendek nih, walaupun mungkin haknya tetap diberikan sesuai dengan masa jabatan. Tapi ada opsi ketiga yang mungkin sudah sedang juga dibicarakan. Proses seleksi yang akan habis ini dipercepat juga. Jadi proses seleksi dipercepat, tapi nanti dilantik 5 Januari. Artinya nanti kan ada apa istilahnya itu kan ada peralihan ya. Jadi KPU yang lama misalnya mementori. KPU kita ini kalau tidak salah akan 3 orang itu yang sudah 2 periode. Iya, betul. Hanya tinggal 2 kan? Iya. Nah, yang 2 itu belum tentu juga kan akan ikut lagi atau menjadi lagi atau terpilih lagi kan masih. Nah, itu kalau bicara 2024 wacananya itu. Wacananya bagaimana itu penyelenggara. Itu dulu. Penyelenggaranya kan penting. Nah, penyelenggara pemilu di depan itu kan KPU. Panitia sedekah lah kira-kira. Ya, panitianya. Kemudian Bawaslu kan mengawasi bersama polisi dan kejaksaan, ya, yang Gakumdu itu. Nah, itu proses itu. Nah, tentu ya tidak menutup kemungkinan para instrumen politik juga ikut dalam tanda kutip di belakang layar mempersiapkan orang-orang yang nanti mungkin bisa diajak berkomunikasi. Karena KPU itu kan tidak bisa juga mengurangi atau menambah suara. Ya kan? Berkomunikasi ya. Nah, tapi paling enggak kan dapat informasi duluan lah. Ngerti. Oh, itu begini itu. Kan? Nah, KPU sekarang kan sedang melakukan pendataan. Nah, kalau bicara tentang
pemilihan legislatif ya, kalau kita bicara dalam konteks nasional kan DPR RI, DPD, Pilpres. Nah, justru kalau pengalaman pemilu sebelumnya itu tidak terlalu signifikan pengaruh-pengaruh politik itu. Bahkan di 2019 itu ada anggota DPD yang nggak diurusi suaranya kan gitu. Orang fokus semua kepada anggota DPRD, pileg DPRD kabupaten. Karena itu yang paling, kalau dalam secara psikologis ada kedekatan di situ. Betul. Ya, nah ini juga yang jadi persoalan. Artinya saya yakin 2024 dalam konteks pileg itu akan semarak. Ya, pertarungan itu mungkin akan lebih sengit gitu ya. Apalagi nanti gimana keputusan KPU, apakah tetap 4 dapil, atau ada perubahan dapil, atau bagaimana, ya kan? Nah, kalau kursi kan tetap 35, belum ada wacana. Kalau kita lihat dari jumlah pertambahan penduduk kan juga belum ada perkembangan signifikan, jadi 40 misalnya. Karena pemilih kita kan 250 berapa tuh pemilihnya, kategori undang-undangnya masih 35 anggota DPRD-nya. Nah, 35 anggota kursi yang diperbutkan 4 dapil 2019, itu mungkin akan sengit ya. Saya kira akan banyak muncul wajah-wajah baru ya. Apalagi kan yang muda-muda ya, yang muda-muda itu akan muncul, pertarungan akan lebih sengit. Dan tentu itu juga nanti hasilnya akan menentukan Oktober 2024 untuk pemilihan pilkada langsung bupati dan wakil bupati. Nah, tentu partai-partai, representasi partai-partai itu juga akan menentukan, karena calon itu kan akan diusung partai. Salah satu jalurnya kan melalui partai politik, jalur utama bahkan. Ya, dan independen. Ya, karena independen juga nggak mudah juga kan, rumit juga. Mengumpulkan KTP sekian persen dari jumlah penduduk, belum lagi nanti proses administratifnya harus dicek, harus didaftarkan, harus di-entry. Kalau partai politik kan enggak. Ada mahar atau tanpa mahar, deal, dapat surat dukungan. Betul. Gitu. Bakal seru tidak Kak kira-kira Kak 2024? Pileg atau pilkada? Pilkada. Kita fokus ke pilkada aja dulu. Oh iya, tentu. Saya kira akan muncul tokoh-tokoh baru ya. Dan kita kan seperti kemarin, kalau dalam tanda kutip itu seperti ada tsunami ya. Tokoh-tokoh ya, kita betul. sampai batas perjalanan. Terakhir kan Pak Edi Yusuf ya, Pak Edi Yusuf, mantan bupati, sebelumnya Pak Johan. Bahkan ada kandidat juga dulu yang digadang-gadang Pak Ramazi misalnya juga. Kan. Betul juga ya sih. Pak Kuryana juga wafat gitu kan. Nah, di 2024 ini saya kira akan muncul ya tokoh-tokoh baru dalam peta perpolitikan Oku. Dan tokoh-tokoh ini saya kira nanti akan mewarnai. Tapi tetap saja pilkada Oktober 2024 itu nanti akan dipengaruhi hasil pileg. Ya, hasil pileg. Karena representasi dukungan partai politik itu kan tetap kalau belum berubah kan dari 7 kursi minimal itu. Dan itu kan kalau misalnya ada satu partai yang bisa mendulang minimal 7 kursi, bisa pada titik awal dia sudah masuk titik aman. Artinya kalau bahasa dusun tuh lah jadi gadis cinder ya. Diintekkan sama banyak karena dia sudah punya pegangan untuk mengusung. Sudah ada modal. Sudah ada modal, perahu politiknya sudah cukup. Artinya dia mau berkoalisi dengan siapa saja, pasti peluangnya sangat terbuka. Ya, walaupun berjuang sendiri. Kalau baru 2 kursi 3 kursi kan agak ribet, agak repot gitu. Tapi tentu nanti ini juga harus kita tegaskan pemahamannya. Ya, partai partai politik di daerah, artinya DPC, DPD-nya kan tak bisa menentukan mengusung calon. Hanya jadi syarat saja kan. SK-nya kan tetap dari Dewan Pimpinan Pusat partai masing-masing. Walaupun misalnya dia punya hitungan 7 kursi, walaupun itu modal politik yang baik, yang bagus, tentu tetap menunggu keputusan DPP gitu. Apakah kita maju sendiri atau berkoalisi gitu. Oke, saat ini kalau menurut Kakak nih, pandangan Kakak secara pribadi ya, sudah mulai rame belum nih? Atau sudah ada belum nih nama-nama yang muncul kalau dalam kacamata Kakak nih ya? Kalaupun ada, nggak apa-apa nih kalau disebutkan nama siapa-siapa orangnya. Iya, kalau nama-nama itu kan sudah banyak yang muncul ya. Sudah banyak yang muncul, seperti ada, kalau dari DPRD itu ada 3 nama kabarnya. Ya, dari Pak Ketua Marjito dari Gerindra.
kemudian ada Mas Yoni ya Yoni dari Sujanto, Golkar. Termasuk ini pimpinan semua ini. Ya. Dari Pak Yudi. Oh iya betul. Ini pimpinan wakil ketua kan. Dan saya kira itu adalah sah-sah saja, bahkan itu suatu kewajiban menurut saya. Betul. Karena ngapain mereka di politik kalau nggak punya cita-cita politik? Iya, iya. Kalau nak jadi anggota DPRD sepanjang aja untuk apa juga kan gitu. Oke, 3 nama dari legislatif nih. Itu dari legislatif. Nah, kalau dari luar, misalnya dari birokrasi, ya. Birokrasi itu kan banyak juga disebut-sebut, ya. Pak Teddy mungkin? Bukan, ada Pak Sekda misalnya. Pak Sekda. Nah, itu kan pernah disebut juga. Oke, betul. Pak Tarmizi kan. Kemudian ya kalau PLH kemarin dengan Pak Kaswin katanya mencoret 2024. Tapi ada yang prediksi juga itu. Nah, apakah itu pernyataan politik? Apakah itu pernyataan yang sebenarnya? Kan tergantung nanti situasi. Artinya bisa kita tentu beliau Pak Teddy mengatakan 2024 dicoret itu kan juga ada pertimbangan. Betul. Ya kan? Apakah dia masih mau berkarir di ASN atau bagaimana kan kita tidak tahu. Artinya masuk radar nih, masuk Pak Teddy ya. Ya kalau sekarang mungkin iyalah ya. Terus siapa lagi nih? Dari birokrat tadi Pak Tarmizi sama Pak Teddy. Ya, saya kira baru 2 nama itu kalau dari birokrasi. Orang di luar OKU mungkin ada tidak? Ya mungkin ada yang berminat ya. Ada yang berminat ya. Bu Yeni. Cuman kan belum muncul. Yang baru muncul itu kan dari legislatif juga. Iya. Yang Adinda itu. Adinda. Pak Andi sama Bu Tina Malinda. Pak Andi sama Pak Andi itu kan Golkar ya. Iya. Dapil Oku Selatan dan Oku kita ini. Kemudian Bu Tina dari PDIP. Bahkan sudah ada relawannya itu. Iya, Adinda. Andi Danieldi dan Tina Malinda. Ya mudah-mudahan nanti ada Kakanda, ada Mamanda, itu kan, ada Bibinda itu kan. Ya, itu menurut saya sah-sah saja. Nah, kalau menurut Kakak sendiri seberapa besar nih dari peluang dari tokoh-tokoh yang disebutkan tadi untuk benar-benar mungkin dia maju mungkin kan? Peluang mereka itu apakah balik lagi ke hasil pileg atau bagaimana? Ya, satu, kalau hasil pileg itu kan tetap mempengaruhi. Artinya hasil pileg itu nanti menentukan berapa jumlah kursi yang diperoleh partai sebagai peserta pemilu. Kan kita tidak tahu juga nanti berapa partai yang lolos verifikasi faktual, administrasi dan faktual yang akan menjadi peserta pemilu. Ya kan? Nah, kalau kemarin kan ada wacana perubahan undang-undang pemilu, perubahan electoral threshold misalnya, parliamentary threshold gitu kan, batas ambang berapa persen dia punya batas minimal perolehan suara bisa duduk di DPR RI. Berarti kalau yang kemarin kan ada beberapa partai yang tidak punya kursi kan, tapi belum dihapus yang di provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau yang kemarin kan agak ngeri tuh. Kalau dia tidak masuk electoral threshold dan parliamentary thresholdnya, di DPRD provinsi kabupaten pun dia nggak dapat. Nah, artinya kan partai ini tergantung juga nanti hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktualnya. Karena akan muncul banyak partai-partai baru. Ada Gelora, ada PKN, ya, umat lah, partai macam-macam lah. Kita tidak tahu nanti berapa jumlah partai. Nah, kalau soal tapi yang kedua terkait dengan pilkada, selain partai, selain dari pileg, juga kepada tokohnya. Apa yang dia lakukan gitu, ya, tergantung dari kerja-kerja politik mereka. Kerja-kerja politiknya seperti apa? Kan begitu. Nah, tadi kan kerja-kerja politik ini kan dengan berbagai macam cara, ya. Kalau ada kepala daerah misalnya, calon lah kepala daerah, atau orang yang berminat untuk kalau dia sibuk memikirkan konteks popularitas dengan elektabilitas, saya kira terlalu terburu-buru, ya kan? Iya. Dia harus cek ombak dulu. Bagaimana membangun yang tadi saya sebutkan, ada memperlihatkan, mempraktekkan, membangun modal sosial yang baik. Menggunakan kepedulian dia, sense belongingnya, atau mungkin tadi istilahnya kecerdasan intelektualnya, ya kan? Ketika kita bicara kecerdasan intelektual, kan tidak harus berhubungan dengan gelar akademik, tidak harus berhubungan dengan pendidikan yang tinggi, ya, kepedulian, ya kan? Kepekaan terhadap kondisi lingkungan sosialnya, itu saya kira juga dari social capital bisa jadi political capital. Jadi modal politik, ketika dia mampu menanamkan memori kolektif kepada masyarakat untuk mengingat dia sebagai
calon pemimpin. Kan begitu. Itu kapan harus dimulai sesungguhnya? Ya, saya kira kalau kita bicara timing, bicara waktu, politik itu kan kadang hitungan jam lama. Iya. Kasus Pak Jokowi memilih Mahfud dan Ma'ruf itu kan. Dalam hitungan jam tuh orang lama menunggu. Bahkan Pak Mahfud sudah disuruh jahit baju, ya kan? Begitu diumumkan profesor, doktor, Kiai Haji, nah gugur Mahfud. Karena sama-sama M kan. Nah dia kalau bisa juga Oktober 2024 itu kalau dilihat dari perspektif politik sangat dekat. Jadi siapapun yang punya minat, punya cita-cita politik untuk menjadi anggota DPRD, terpilih dalam pemilu atau menjadi kepala daerah, menjadi kontestan kepala daerah, ya silahkan. Anda harus mulai kerja mulai dari sekarang. Tapi jangan masang spanduk baliho menjelang hari H. Tapi kalau untuk Oku itu Kak ya, seperti yang Kakak jelaskan tadi, apakah itu top chair lah biasa dikatakan? Karena kalau berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, kayaknya orang nggak jauh ngeliat ke situ. Ya, saya tidak tahu juga ya, karena kalau dalam pengalaman di Oku nih khususnya ini aneh nih di Oku nih pilkadanya. Iya, kita kan tidak mengamati kalau berapa kali terlibat dalam pilkada itu sebagai pemerhati atau sebagai pemberi saran. Posisi saya, kan tidak dalam 1 kali 24 jam. Betul. Ya kan? Mungkin ada orang yang merasa kalau kita bicara pilkada atau pemilu itu kan ada isu money politik. Wah, masih ada mungkin orang yang berpikir eksekusi itu terakhir menentukan. Nah, money politik. Itu. Tapi kan kalau memang terjadi, kan yang mau diberi uang kan harus dikondisikan dulu. Kalau nggak dikondisikan, kan bisa celaka juga. Iya. Selain itu memang tidak dibenarkan atau melanggar undang-undang, ya kan nanti ketemu dengan 2 orang penipu kan. Yang satu memberi uang, yang satu menerima uang, tapi tidak ketemu kesepakatan untuk mempertemukan tujuan dan keinginannya. Seberapa kan celaka juga. Seberapa besar Kak pengaruh kerja individual yang seperti Kakak jelaskan tadi, kerja individual seorang kandidat yang ingin maju tadi, pengaruhnya kepada yang bersangkutan itu? Iya, saya kira kalau kita lihat dalam konteks nasional itu ada Anies Baswedan, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jawa Tengah yang yang sekarang muncul ya namanya kan. Nah, jadi kekuatan seorang kandidat atau orang yang ingin memunculkan dirinya, kalau dia tidak melakukan apa-apa, kalau dia hanya menunggu, saya kira prosesnya akan sangat tidak mudah ya, agak berat lah. Nah, kalau kita menjawab pertanyaan Wiwin tadi, menentukan atau tidak, saya kira menentukan, walaupun tidak pakai kata sangat. Bagaimana orang memilih kita kalau kita baru terkenal, baru dikenal orang, diketahui orang di ujung menjelang pemilihan. Nah ini biasanya Kak, niat baik itu kan harus disampaikan juga. Tapi itu sedini mungkin, seawal mungkin. Balik ke sejarah pilkada Oku, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang memang dia incumbent atau petahana, karena ya terus turun. Sementara yang tidak, ya kan nggak kelihatan. Ya sebenarnya kalau di 2015 ya, 2020 kan yang dulu rame itu 2020 itu kan kolom kosong itu. Sebenarnya kalau ada orang mengatakan bahwa istilah partai diborong segala macam itu kan yang mau muncul sebagai kandidat menghitung-hitung. Ya. Bahkan dulu kita berharap incumbent nih ketemu mantan incumbent lah kira-kira. Ketemu Pak Edi Yusuf yang juga dulu bupati kan. Pertarungan kan seru gitu ya. Ya tapi di ujung partai kan perhitungan partai berbeda. Nggak bisa kita katakan wah, incumbent memborong partai. Loh kalau dia nggak mau diborong, misalnya ada istilah borong-memborong, ya, kan nggak jadi juga. Politik itu kan soal kepentingan. Kalau kepentingannya nggak ketemu, ya nggak bisa. Jadi, menurut saya, pandangan saya, siapapun yang mau terjun, apalagi mau menjadi peserta pilkada, ya harus kerja dari sekarang. Marketing politik lah kira-kira. Political marketing. Oke. Ada mata kuliahnya itu. Sekarang nggak tebar-tebar pesona atau istilahnya marketing politik tadi saat ini sudah mulai berlangsung belum sesungguhnya? Ya kalau istilahnya tebar pesona ya atau zaman Pak SBY dulu pencitraan ya itu kan
tinggal dari sisi mana kita melihatnya. Ya, ada politisi yang bekerja siang malam, dia nggak diliput media. Betul. Ada yang diliput media tujuan dia bukan untuk pencitraan atau untuk tebar pesona, ya kan? Tapi kalau namanya kita di dunia media kan apa yang menarik, ya, gitu loh. Kalau misalnya kalau dalam berita itu kan kalau Wiwin digigit anjing ya masalah lo gitu kan. Tapi kalau yang digigit anjing itu orang yang punya posisi di pemerintahan kan jadi masalah. Iya, betul. Kapan kita bisa jadi berita? Ya anjing itu kita gigit-gigit di pasar gitu kan. Yang hidup itu kan jadi berita dia. Betul. Berarti ada sulap gitu kan. Jadi siapapun itu tergantung kerja-kerja politiknya. Adapun media, konteks proses pencitraannya, komunikasi politiknya, itu kan proses-proses yang hanya melengkapi. Ya? Lalu kita bicara terus, karena apalagi sekarang ada medsos. Ya? Walaupun banyak orang yang terpengaruh dengan misalnya medsos, kadang-kadang dalam teori new media itu mengkooptasi media arus utama, media mainstream ya. Kalau Anda tidak konvergensi misalnya, tidak berubah platform dari konvensional ke digital sekarang ini kan. Nah, jadi tinggal bagaimana kita tidak bicara kemasan ya kalau saya politik, bicara bahan baku. Kemasan itu kan bisa dipoles, tapi tinggal alat polesnya apa. Tapi kemasannya harus bahan bakunya harus bagus dulu. Bahan baku ini kandidat ya? Iya, kalau bahan bakunya ngingok, kan repot kita. Nah, saya kira masyarakat sekarang dengan teknologi informasi itu sudah sangat selektif gitu kan. Yang melekat di memorinya adalah orang yang berbuat baik. Orang yang memberi, orang yang berbuat baik, orang yang peduli, ya kan? Iya. Nah, kalau cempedak bawa belek kan sarung. Adu kendak baru nak baik. Nah, jadi kerja-kerja politik itu siapapun dia, ketika mau masuk ke ranah politik praktis, mengikuti kontestasi politik, baik dalam pileg maupun dalam pilkada, ya harus kerja-kerja politik yang terukur, terencana. Bukan merasa, oh saya pasti terpilih. Nggak bisa seperti itu. Ya kan? Apalagi aku ini. Iya, kalau ada orang tanya, kenapa nggak kakak aja? Kata nggak apa-apa aja nggak ikut. Nah, kita kan ada wilayahnya masing-masing. Betul. Kan begitu. Silahkan kawan-kawan yang di politik praktis. Ya, kita di dunia ini. Ya kan? Kalau nak wartawan nak jadi caleg, kalau mana kira-kira informasi kita? Kalau misalnya pengamat atau tokoh semua pengen jadi calon kepala daerah kan repot juga. Tak katut lagi penyimbang kan. Berapa calon Kak kira-kira kakak prediksi? Ya kalau dulu kan pernah kita 5 calon ya, 2010 ya. 2010 pernah. 2005 itu bahkan ada 7 calon kalau nggak salah tuh. Iya. Kalau nggak salah kan? Iya, betul. Nah, ya kalau 2024 ini tergantung. Kita menurut saya belum, itu baru bisa diprediksi nanti setelah pileg. Setelah pileg ya. Berapa perolehan kursi, berapa partai peserta pemilunya, berapa dia pilih kursi. Kan sekarang, kalau dulu kan partai guru masih bisa, yang penting dia punya suara sah. Kalau sekarang kan harus di antara partai itu harus ada yang punya kursi. Berarti bisa jadi Kak akan timbul keberanian parpol ini untuk memajukan kader sendiri kemungkinan besar ya? Ya peluang itu saya kira tetap selalu terbuka ya. Ya kalau selama ini kan mungkin tetapi ingat partai itu juga punya pertimbangan-pertimbangan politik ya. Nah, yang selama ini menjadi pertimbangan partai itu kan masih pada konteks popularitas dan elektabilitas. Ya kan? Nah, harusnya partai ini menambah nih indikatornya. Menambah ini, jangan hanya 2 itu. Ya kan? Nah, walaupun mungkin dalam bahasa ilmiah, oh dia terkenal, populer, popularitasnya bagus, kan belum tentu juga mempengaruhi elektabilitasnya. Kalau dalam politik itu kan seluruh penyakit keluar, Win. Track record kita kan dibongkar, dibuka, apalagi di era medsos ini. Dia pernah berbuat apa, ya? Nah, kalau orang yang takut-takut berarti kan dia punya banyak dosa tuh. Ya pernah misalnya amoral atau pernah ada perilaku koruptif misalnya kan, yang pernah melakukan korupsi kan pasti dibongkar habis tuh. Sama siapa? Orang yang maha tahu ini apa istilah? Netizen. Netizen. Iya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Dengan segala komentarnya. Nah, artinya memang pertama mungkin kan bahan baku tadi ya, bahan baku orang tokohnya tadi, bahan bakunya clear atau tidak. Kerja politiknya. Oh, kalau dia belum sembahyang, baik kalau di Islam kan mungkin bakal dikorek-korek misalnya kan gitu. Nah itu masyarakat ingin melihatnya dari seluruh
sisi ya, dari seluruh dimensi tokoh itu. Kan masyarakat sudah cerdas sekarang. Tapi pada akhirnya balik-balik ke eksekusi akhir, Kak. Kadang-kadang Ya itu secara tadi, teoritis, kalau misalnya ada orang mengatakan, oh yang menentukan itu money politik. Kan kalau kita bicara ada popularitas, ada lucu-lucuan kan istilah itu. Ada 8 tas itu kan? Popularitas, elektabilitas, integritas, apalagi akuntabilitas calon. Nah yang terakhir itu tas yang terakhir katanya. Nah itu tas terakhir, karena apa itu isi tas katanya kan gitu. Nah, lucu-lucuan kan seperti itu. Iya. Tapi sampai hari ini belum ada penelitian atau data valid yang menyatakan bahwa isi tas ini bisa menjadi faktor utama menentukan seorang kandidat terpilih atau tidak. Ya. Nah kita tidak tahu karena tindakan atau perilaku itu kan tidak berlangsung secara terbuka. Ya mungkin jadi selama ini itu yang menentukan. Kan jadi rahasia umum itu. Ya kan? Dalam ingatan saya di Oku khususnya tidak ada hasil pilkada dibatalkan karena ada orang tertangkap money politik. Pernah nggak Win dengar? Oh ini ada oknum tertangkap money politik untuk calon tertentu. Lalu hasil pilkadanya dibatalkan atau pileknya kan tidak ada. sulit juga sih membuktikan barang itu sebenarnya. Bahkan ada lucu-lucuan justru yang nggak ngasih uang atau yang ditangkap. Iya. Cuma isi tas di terakhir itu yang memang Iya. tentu, Kak. Karena kalau bicara Kan isi tas itu juga banyak maknanya ya. Isi tas itu kan pasang alat peraga kampanye, ongkos kampanye, juga kan. Kalau yang lain-lainnya kita tidak tahu kan, karena saya tidak pernah melakukan itu, misalnya. Saya tidak punya pengalaman di situ. Tapi kalau menurut saya itu tetap saja kalau kita mau mendorong seseorang masuk ke arena kontestasi politik, apakah itu pileg atau khususnya pilkada, bahan bakunya dulu. bahan bakunya dulu. Kalau ayam sayur kan repot. Siapa yang mau memilihnya? Tapi dari sekian nama yang disebutkan Mesti tadi, Pak, Satrio pilih tanding kata orang Jawa. dari sekian nama yang disebutkan tadi itu sudah cukup matang juga kali ya bahan baku sebagai bahan baku mereka. Ya barangkali mungkin, tapi kan perlu dihadirkan juga tadi untuk mengecek kecerdasan sosial dan anunya kan, pemikiran-pemikirannya apa, seperti apa. Nah forum-forum seperti itu harus diperbanyak. Kalau di Amerika, di Eropa kan forum-forum itu justru kalau bahasa kita adalah sarana atau ruang untuk menindai. Betul. Kalau AEO ngomong depan wong kan repot juga. Ditanya kebijakan tidak tahu misalnya. Padahal mungkin dia dalam posisi kan sekarang. Seperti apa pemikiran-pemikiran tentang Oku ke depan? Ya. Ada nggak orang Oku sekarang sudah berpikir apa sih nanti dampaknya kalau jalan tol Morenin Prabu Mulya itu kepada Oku? Yang tadinya kan istilahnya strategis nih. Iya, iya. Apakah dengan posisi kita sebagai daerah yang punya tambang, batu bara, minyak, misalnya ada minyak juga ada semen. Oh, semen itu sebentar lagi bukan semen Batu Raja loh namanya. Iya, semen Indonesia. Kan itu akan berpengaruh juga kan. Yang tadi dampak perekonomian, apalagi di kita kan persoalan agraria, perkebunan, masih banyak masalah kita. Iya. Ya kan? Persoalan misalnya yang Bukit Pelawi itu. Harusnya itu menjadi salah satu tempat, dalam tanda kutip istilah saya itu dikeramatkan untuk destinasi pariwisata sebagai dinding pelindung kota Batu Raja kan. Nah, mestinya itu kan sekarang kalau jadi tambang ya jadi apa? Jadi kan rusak lingkungan, persoalan-persoalan lingkungan. Nah, makanya kepala daerah ke depan kita harus dengar nih pemikirannya. Ya kan? Perkembangan ekonomi kita ke depan dengan pengaruh-pengaruh pembangunan secara nasional itu seperti apa, ya kan? Persoalan agraria, persoalan tambang, persoalan pelayanan kesehatan, persoalan pelayanan air bersih, macam PDAM itu, Iya. kan? Masyarakat itu kan cuma dua permintaannya kepada PDAM itu, airnya lancar dan bersih. Bersih. Ya kalau misalnya per mililiternya mereka harus bayar agak mahal nggak masalah. Kalau airnya lancar mengalir dan bersih. Betul. Ya kan? Ada lagi misalnya BUMD yang unproduktif. Dia tidak menghasilkan apapun. Itu juga harus dilihat, harus dievaluasi. Banyak lah pokoknya kalau untuk di Oku ini. Nah, belum lagi pada konteks misalnya pelayanan publik, ya, sinkronisasi pelayanan publik, e-government misalnya. Itu juga penting. Karena ke depan kita harus maju. Birokrasi, merit system harus jalan. Bukan lagi karena pertimbangan-pertimbangan yang di luar itu. Gitu. Iya, iya. Jadi
menempatkan orang pada posisi yang dia pahami, yang dia mengerti, dan dia memenuhi persyaratan. Iya, right man in the right place lah. Oh, ya merit system itu, right man on the right place. Kalau istilah zaman Pak Soeharto lu DUK namanya, daftar urutan kepangkatan. Karena pasti itu orangnya sadar. Nah, di sini banyak persoalan ya, dalam persoalan yang harus segera, dan itu menjadi PR nanti siapa yang menjadi kepala daerah ke depan. Ya, karena kita ini kabupaten tua loh. Betul. Kabupaten tertua, mungkin tertua setelah Palembang. Dan Batu Raja ini dulu itu kota nomor 3 terbesar di Sumpel. Sekarang sudah nomor 5. Dulu kan Palembang, Lubuk Linggau, Batu Raja, baru Pagar Alam, Prabu Mulih. Nah, sekarang Pagar Alam, Prabu Mulih sudah menyalip kita. Oke, baik dari jumlah penduduk, perkembangan perekonomian dan seterusnya kan gitu. Jadi Pilkada 2024 itu saya kira akan menjadi kontestasi politik terbuka karena tidak ada incumbent. Akan muncul tokoh-tokoh muda. Ya, artinya ini bakal mengulang 2005 lagi. 2005, barangkali juga mirip-mirip 2010 gitu ya. Tinggal nanti tergantung dari hasil pileg dan bagaimana kebijakan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagai alat utama untuk menjadi calon kepala daerah di luar jalur independen gitu. Betul. Itu kira-kira. Oke, terakhir Kak, ini Kak, mungkin closing statement sekaligus saran, masukan, harapan baik kepada calon kandidat maupun pada masyarakat Oku khususnya. Ya kalau tentu sama ya semua harapan masyarakat itu. Kalau saya pribadi siapapun yang mau berniat menjadi pemimpin. Kalau dalam bahasa agama itu kan kita memimpin keluarga saja nanti akan dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, itu satu kan. Jadi harapan kita mendapatkan pemimpin yang peduli. Ya. Peduli itu ya peduli kepada Tuhan ya, peduli kepada masyarakatnya, peduli dengan daerah ini. Daerah ini mau dibawa kemana? Hari ini kan kita kehilangan ikon. Betul. Ya, organ komringnya itu apa ikonnya? Budayanya apa? Ya, sehingga nanti bisa menjadi semacam password ya. Keyword atau kata kunci dalam konteks nasional lah minimal ya. Nah, kita juga sudah harus punya pemikiran alternatif bagaimana mendorong sumber-sumber pendapatan daerah di luar bahan tambang. Pariwisata kita punya sangat potensial. Betul. Ya kan? Tapi adakah dukungan yang signifikan? Baik dari stakeholdernya maupun yang lain-lain. Macam yang di Ulu Ogan itu kan? Iya. Kecamatan yang cantik, tapi bagaimana mendorong itu kecamatan-kecamatan lain? Nah, makanya nanti programkan kalau jadi bupati, ya seminggu ngantor di kantor camat ini apa persoalan-persoalan masyarakat. Jangan di kantor di situ terus, itu kan, supaya terlihat. Jadi saya harapkan kita semua pasti berharap kita memperoleh pemimpin yang peduli, ya, dengan masyarakat, dengan Oku, gitu kan. Yang paling penting ya ingat Tuhan tadi. Itu. Kepada masyarakat ini? Lah masyarakat juga harus terus peka terhadap perkembangan informasi, ya. Jadi tanpa harus meninggalkan serat-serat budaya, ya. Dan budaya kita ini kan ngeri sekarang, ya. Ada orang yang sudah malu berbahasa Ogan, kan? Berbahasa Komering sudah lupa mungkin kan, padahal itu ikon budaya kita, identitas budaya kita. Nah, saya kira generasi muda di Oku harus juga punya pemikiran ke depan. Jadi kolaboratif development itu harus diwujudkan oleh seluruh elemen. Tapi kalau pemerintah daerahnya juga cuek, masyarakat juga cuek, ya kan, maka kita jadi daerah yang tak bertuan nanti, daerah abal-abal. Jadi semua mari kita bergerak, karena tantangan depan itu makin berat. Iya. Kita tidak beban anggaran kan semakin banyak. Tidak bisa berlama-lama bergantung hanya pada bahan tambang, misalnya, PAD kita. Itu harus semua. Nah, sumber-sumber yang seperti pariwisata atau ekonomi kreatif, produktif, itu juga harus ditumbuhkan. Nah, selama ini kan perhatian terhadap itu menurut saya agak kurang. Ya, saya berkeliling hampir ke seluruh desa. Ada yang pengrajin resam, ada yang pengrajin, itu kan harus didorong, ya, melalui dinas atau organisasi perangkat daerah terkait. Dan jangan lupa, kalau kita hanya mengandalkan APBD kan susah juga. Ada bagi hasil APBD provinsi, ada APBN,
Dan itu harus dijemput. Kita perlu kepala-kepala dinas yang cerdas. Betul. Ya kan, yang kreatif gitu. Jangan hanya menunggu. Jangan hanya mengandalkan APBD. Jangan hanya mengandalkan anggaran rutin. Ya, itu harapan kita. Mudah-mudahan Oku ke depan semakin baik. Dan yang paling penting hari ini PJ itu segera diusulkan gitu. Siapapun itu. Karena itu amanat undang-undang. Bukan kepentingan orang per orang atau kelompok-kelompok tertentu. Itu amanat undang-undang berdasarkan kondisi post major. Pasca pilkada dalam undang-undang berhalangan tetap kepala daerah itu. Ya kan? Meninggal dunia, sakit menahun, dan menyatakan berhenti misalnya. Nah, ini amanah undang-undang harus segera diisi. Barangkali itu, Win. Mungkin kita cukupkan nggak ya? Baiklah. Pergesahan kita pada malam ini ya. Oh iya, sebelum ditutup nih saya punya. Oh iya, terima kasih. Ini ya, ini ada buku. Ya, ditulis keroyokan lah. Ikut nulis lah di buku ini tentang. Ini karya Pak Dr. Hendra Alpani beserta kawan-kawan ya? Ramai-ramai lah ya. Ramai-ramai lah. Seluruh Salah Indonesia. Satunya Pak Hendra Alpani yang nulis ya? Saya menulis ini sama Mbak Indri. Mbak Indri mantan wartawan Palpos, kemudian Jawa Pos, terakhir di Indopos beliau. Jadi kita nulis, beliau dari perspektif praktisnya, saya dari perspektif akademisnya. Ini untuk saya nih? Untuk Wiwin nih. Oke, terima kasih. Idealisme jurnalis ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol soal itu. Siap. Ya, ngobrol soal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu Amin. dari teman-teman praktisi, akademisi menulis tentang Akan jadi santapan dulu sebentar. idealisme jurnalis. Oke, mudah-mudahan pergesahan pada malam hari ini ada manfaatnya. Kami ucapkan terima kasih nih kepada Pak Dr. Hendra Alpani. Ya. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran beliau dapat menjadi bahan masukan nih kepada pihak-pihak terkait. Dan kepada pemirsa, silakan Anda simpulkan sendiri dari perkesahan pada malam hari ini, karena tugas kami bukan sebagai seorang penyimpul. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.